Oke, kita masih membahas bagian-bagian yang sering keluar di UTBK atau SBMPTN atau ujian atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini soal-soal yang sering keluar itu berkaitan dengan zat dan kalor. Untuk zat dan kalor sendiri juga ada 4 bagian. Bagian yang pertama yang sering keluar itu berkaitan dengan fluida. Fluida di sini ada dua ya. Bisa fluida statis, bisa fluida dinamis. Nah, untuk fluida statis soal yang sering keluar itu berkaitan dengan hukum Archimedes. Ingat penerapan hukum Archimedes ini di sini ada 3 gambar ya. Jadi ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair atau fluida, kemungkinannya ada 3 posisi ini ya. Jadi kemungkinan yang pertama benda itu bisa terapung. Benda terapung apabila gaya Archimedesnya itu lebih besar ketimbang gaya beratnya. Atau massa jenis dari benda kecil dibandingkan massa jenis cairan atau fluidanya. Kemudian yang kedua bisa jadi benda itu melayang. Benda melayang ketika gaya Archimedes tepat sama dengan gaya berat benda. Nah, yang terakhir, benda itu akan tenggelam apabila gaya Archimedes itu kurang dari gaya beratnya atau massa jenis benda itu lebih besar ketimbang massa jenis cairan atau fluidanya. Ini untuk soal-soal fluida statis. Jadi Sobat 100 pelajari ini ya. Nah, kemudian untuk fluida dinamisnya di sini kita pahami ya, Sobat 100 pahami lagi soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kontinuitas. Jadi ketika di sini ada cairan masuk di pipa pertama, keluar di pipa yang penampangnya lebih kecil ini ya. Jadi pertama penampangnya A1, saat keluar penampangnya A2. Sobat 100 pahami dulu persamaan kontinuitas yaitu besar debit yang masuk sama dengan besar debit yang keluar. Q1 sama dengan Q2. Kalau rumus dari debit itu luas penampang kalikan dengan laju cairannya atau laju fluidanya, maka kita bisa tuliskan persamaan kontinuitasnya adalah A1V1 sama dengan A2V2. Ini persamaan kontinuitas, Sobat 100 pahami ya. Nah, berikutnya adalah penerapan dari persamaan Bernoulli. Sobat 100 harus paham ya persamaan Bernoulli ya. Ini sering keluar di soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jadi formulanya adalah P1 tambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, aplikasi dari persamaan Bernoulli yang keluar di soal UTBK atau SBMPTN yang pernah keluar itu tentang semprotan nyamuk. Jadi Sobat 100 pahami, semprotan nyamuk itu adalah aplikasi dari tabung pitot. Sobat 100 pahami lagi ya tentang tabung pitot itu apa. Oke, ini tentang fluida ya. Nah, berikutnya di bagian yang kedua tentang zat dan kalor adalah kalor itu sendiri. Jadi di kalor ini Sobat 100 harus paham dengan rumus-rumus yang berkaitan dengan kalor, baik itu kapasitas kalor maupun kalor jenis. Kemudian yang kedua Sobat 100 harus paham apa yang dimaksud dengan kalor laten dan rumus-rumusnya ya, bisa kalor lebur, bisa kalor uap. Nah, karena berkaitan dengan kalor, maka Sobat 100 harus paham juga penyelesaiannya menggunakan diagram suhu. Jadi soal yang sering keluar itu biasanya tentang pencampuran ya. Kalau pencampuran kan hubungannya dengan asas Black. Nah, untuk menyelesaikan asas Black itu biasanya kita pakai diagram suhu. Jadi kalau ini kita misalkan diagram dari air ya. Air itu kan membeku atau es mencair itu kan di suhu 0 derajat, kemudian air menguap atau uap menjadi embun itu di suhu 100 derajat Celcius. Nah, rumusan-rumusannya ini Sobat 100 harus paham. Kalau garisnya itu miring seperti ini berarti kan berubah suhu. Kita pakai rumus MC delta T. Kalau garisnya lurus mendatar berarti ini kan berubah wujud ya. Kalau di suhu 0 berarti esnya itu mencair atau airnya membeku. Kita pakai Q sama dengan M kali L. Lalu miring lagi berarti berubah suhu, kita pakai MC delta T. Kalau di sini wujudnya sudah air, berarti ini kalor jenis air. Kemudian di suhu 100 air mendidih atau menguap atau uap menjadi embun, kita pakai rumus M kali U. U di sini adalah kalor uap. Lalu di atas suhu 100 uapnya berubah suhu, kita pakai rumus MC delta T lagi yang mana C-nya di sini adalah kalor jenis uap ya. Nah, ini Sobat 100 harus pahami baik-baik, ini soal yang sering keluar
di UTBK atau SBMPTN itu biasanya soal-soalnya seperti ini. Oke, berikutnya di bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga tentang zat dan kalor itu yang sering keluar adalah soal-soal teori kinetik gas ideal. Jadi karena ini berhubungan dengan TKG, maka Sobat 100 harus paham yang namanya persamaan umum gas ideal. Jadi rumus yang terkenal itu adalah PVNRT ya. Jadi karena ini rumus dasarnya nanti biasanya ada turunannya tuh. Kalau N ini kita ganti M per MR, terus nanti kalau volumenya pindah ruas, nanti ketemu massa per volume itu jadi massa jenis. Jadi ini turunan-turunannya Sobat 100 harus paham. Kemudian beberapa kondisi ya, ini saya gambarkan salah satu kondisi saja. Contohnya di sini ketika ada gas di dalam suatu piston, mula-mula suhunya TI, volumenya VI, lalu ketika dipanaskan suhunya meningkat TF, volumenya memuai menjadi VF. Nah, ini kita lakukan pada tekanan konstan. Ketika tekanannya konstan, saat suhu dinaikkan maka volume gas meningkat. Ini berarti apa? Kalau tekanan konstan itu hukum Charles ya. Nah, kemudian ada kondisi yang lain, suhu konstan. Kalau suhu konstan itu hukum Boyle, P1V1 sama dengan P2V2. Lalu yang ketiga ada volume konstan. Kalau volume konstan itu hukum Gay-Lussac. Jadi kalau hukum Gay-Lussac itu karena volumenya konstan, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, rumus-rumus itu yang Sobat 100 wajib pahami untuk mempersiapkan jika nanti ketemu soal-soal berkaitan dengan teori kinetik gas ideal. Ini bagian yang ketiga ya. Nah, berikutnya untuk bagian yang keempat yang sering keluar di soal UTBK dan SBMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri itu adalah soal-soal tentang termodinamika. Ini sebenarnya yang keluar ada dua macam, bisa berkaitan dengan hukum pertama termodinamika, bisa juga berkaitan dengan hukum kedua termodinamika. Untuk hukum kedua itu biasanya difokuskan pada mesin Carnot atau mesin kalor. Jadi ilustrasinya seperti ini. Untuk hukum pertama ya, misalkan kita punya sistem, kemudian sistem ini diberi kalor, maka sistem melakukan usaha. Nah, pada sistem itu akan mengalami perubahan energi dalam. Nah, rumusan dari hukum pertama termodinamika itu adalah delta U sama dengan Q min W. Nah, persamaan ini bisa dibolak-balik ya. Bisa Q sama dengan delta U ditambah W, bisa W sama dengan Q dikurangi delta U. Jadi Sobat 100 harus paham soal-soal yang berkaitan dengan hukum pertama termodinamika ini berkaitan juga dengan beberapa proses di dalamnya ya. Ada isohorik, ada isobarik, ada isotermik, ada adiabatik. Nah, ini untuk hukum pertama termodinamika. Pahami juga untuk jenis-jenis gasnya ya, ada gas monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Nah, untuk yang kedua di hukum kedua termodinamika ini kita fokuskan di mesin kalor. Ini ilustrasi gambarnya. Jadi mesin kalor itu biasanya menyerap kalor di suhu yang tinggi T1, kalornya sebesar Q1. Nanti dia akan melakukan usaha sebesar W, lalu membuang kalor di reservoir rendah T2 sebesar Q2. Nah, di sini ada dua rumus untuk menghitung efisiensi dari mesin nyata atau mesin real. Itu rumusnya adalah W per Q1, jadi usaha yang dilakukan dibagi dengan kalor yang diserap, atau bisa juga kita tulis menjadi 1 min Q2 per Q1 dengan catatan W di sini adalah Q1 kurang Q2. Nah, ini untuk rumus mesin nyata atau mesin real. Nah, untuk mesin yang ideal, rumus efisiensinya adalah efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 atau T1 kurangi T2 dibagi T1. Nah, ini rumus-rumus yang Sobat 100 wajib ingat untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan termodinamika. Oke, Sobat 100, ini adalah bagian dari bagian yang kedua ya, zat dan kalor. Soal yang sering keluar itu bisa berupa fluida, kalor, teori kinetik gas, dan termodinamika. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Sobat 100 pelajari satu persatu ya. Oke. Untuk di web 100, Sobat 100 bisa klik di bagian bawah video bagian ini ada masing-masing subbabnya ini. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya, itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu
Untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin, atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.